Persaingan liga semakin berkelas, para rival kompak menang di laga panas, Persib tetap kokoh di posisi teratas. Nah, begitulah gambaran persaingan di papan atas klasemen yang sama-sama berpacu dalam perburuan gelar juara Liga Super Indonesia musim ini. Di pekan ke-28 BRI Super League, dua pesaing utama Persib Bandung di papan atas, Borneo FC dan Persija Jakarta kompak meraih kemenangan penting. Dan yang bikin was-was, jarak dengan Pesut Etam makin tipis. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari drama perebutan gelar paling gila musim ini? Karena yang terjadi di dua pertandingan ini bukan cuma soal skor, tapi soal mental juara. Nah, itu dia menarik kita bahas. Teman-teman, di pekan ke-8 Super League, Persija menang tipis 1-0 atas PSBS Biak. Sedangkan Borneo FC comeback dramatis 2-1 lawan PSM Makassar. Dua kemenangan ini bukan sebuah kebetulan. Persija terus menempel di posisi ketiga. Borneo FC bahkan hanya terpaut 1 poin dari Persib Bandung di puncak. Artinya, persaingan juara semakin sengit dan semakin panas. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari laga paling dramatis. PSM Makassar versus Borneo FC. PSM sebenarnya tampil sangat berani di awal menit pertandingan. Mereka unggul lebih dulu lewat gol cepat di menit 16 yang dicetak oleh Muhammad Arfan. Ini menunjukkan satu hal, PSM mampu mengimbangi tim papan atas. Tapi masalahnya, mereka gagal menjaga momentum. Gol penyama dari Borneo FC di menit 31 lewat free kick cantik dari Juan Pela. Wow, menyala sekali tendangan bebasnya, ya kan? Dan itu bukan sekedar gol, teman-teman. Itu adalah momen breaker. Setelah itu permainan mulai berubah. Borneo FC tampak lebih tenang, lebih sabar, lebih efektif dalam membaca celah, dan akhirnya apa yang terjadi? Gol kemenangan di menit 78 lewat sontekan Obi yang berhasil menerima umpan manis di sisi sayap yang memastikan comeback sempurna di Makassar. Wow, 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 wow. Kenapa Borneo FC bisa bangkit? Yang pertama, mental juara. Tidak panik saat tertinggal, tetap bermain dengan struktur. Yang kedua, efisiensi serangan. Tidak banyak peluang, tapi mereka tajam di depan gawang lawan. Yang ketiga, keunggulan momentum. Setelah gol penyeimbang yang satu sama, PSM mulai kehilangan kontrol. Ditambah lagi, kartu merah Sahrul di akhir laga makin mematikan PSM Makassar. Juku Eja sekarang ada di papan bawah, kalau nggak salah di posisi 13, ya kan? Masalah utama mereka ini adalah konsistensi buruk, mental drop setelah kebobolan, kedalaman skuad kalah dari tim papan atas. Kalau ini tidak diperbaiki, wah, PSM bisa terus terjebak di papan tengah, bahkan di papan bawah. Oke teman-teman, sekarang kita ke laga Persija versus PSBS Biak. Sekilas ini terlihat seperti kemenangan biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Persija menang 1-0 lewat gol cepat di menit awal. Gol cepat di menit ke-7 yang dicetak oleh Maxwell menjadi game changer. Karena setelah itu Persija langsung mengontrol tempo, tidak memberi ruang bagi PSS Biak. Macan Kemayoran tidak tampil spektakuler. Biasa aja, ya kan. Jujur nih, sangat membosankan. Aku pikirlah mereka ini menang besar ya, minimal 3 atau 4-0 itu.
Padahal kan melawan tim yang sedang dilanda krisis yang sangat hebat. Dan kalau nggak salah PSSI ini tidak diperkuat oleh pemain asing. Lah cuman menang 1-0 di luar prediksi BMKG. Tapi, nah di sini ada tapinya teman-teman. Mereka tampil cukup efisien. Mereka mencari 3 poin, bukan 3 gol. Itu kata Sporta mereka. Jadi tidak harus menang besar, yang penting menang katanya. PSSI saat ini jadi juru kunci klasemen. Minim ancaman serius di sepanjang laga, artinya perbedaan kualitas sangat jelas. Nah, ini bagian paling menariknya, teman-teman. Klasemen sekarang, ya kan, klasemen Liga Super Indonesia. Persib masih di puncak klasemen dengan 64 poin, disusul Borneo di posisi kedua dengan 63 poin, dan yang ketiga ada Persija dengan poin 58. Artinya apa? Persib cuma unggul 1 poin dari Borneo FC. Persija masih sangat mungkin lah untuk mengejar. Itu kalau dalam hitungan matematisnya. Tapi kalau dalam hitungan peluang, aku pikir ya cukup berat lah. Dan yang paling gila lagi, momentum sekarang ada di Borneo FC. Kenapa? Karena mereka semakin menyala dan tak terkalahkan di beberapa pekan terakhir. Jadi siapa yang paling berbahaya nih? Borneo FC konsisten, mental kuat, baru saja comeback penting. Persija mulai stabil, efisien, terus menempel, atau Persib masih di puncak, tapi tekanan cukup besar. Karena apapun ceritanya, Maung Bandung harus menang lawan Dewa United di Banten pada hari Senin nanti. Seperti kita tahu bahwa Dewa juga sedang dalam tren yang positif, ya kan? Minggu lalu mereka berhasil menundukkan Malut United di Ternate. Itu artinya mereka bukan lawan yang mudah bagi Persib Bandung. Di fase krusial ini mental yang berbicara. Dan dalam hal ini Persib lebih diunggulkan. Wow, 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 wow. Ini bukan lagi sekedar persaingan teman-teman. Ini adalah perang mental di papan atas. Borneo FC menunjukkan bahwa mereka siap jadi juara dan siap mengintip peluang untuk menyalip Persib Bandung di papan atas. Sedangkan Persija membuktikan bahwa mereka tidak akan menyerah sampai garis akhir. Dan Persib sekarang sedang dikejar dari 2 arah sekaligus. Jadi menurut kalian siapa yang bakal juara musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hatur nuhun, Persib salosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.